Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami akan mereferensikan atau membahas tentang pembahasan Konstitusi Indonesia, di mana yang beranggotakan pada saya sendiri, yaitu Tegar Adam Perdana, yang kedua Lala Azhara, yang ketiga Gisti Nur Aisyah. Materi pertama ini akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu bab 1, pendahuluan atau latar belakang. Tantangan kehidupan politik yang beradab dan demokratis harus dimulai dan dikonstitusikan dalam konstitusi. Dalam kehidupan ekonomi yang sehat dan mendorong ke arah terciptanya kepastian hukum, keadilan, dan kemakmuran rakyat. Harus dimulai pula dari konstitusi kehidupan sosial budaya yang harmoni dan pembentukan masyarakat madani harus termaksud dalam setiap huruf perubahan konstitusi. Kehendak untuk hidup aman dan dapat bertahan dari serangan pasukan asing yang dapat menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa juga harus dikonstruksikan dalam butir pasal konstitusi. Demikian pula dengan seluruh aspek-aspek perlindungan HAM, hak warga yang sudah semestinya masuk ke dalam elemen-elemen dasar konstitusi yang kita rekonstruksi. Elemen sebagai pembatasan kekuasaan itu diangkat kekuasaan negara konstitusi nasional, tidak boleh mereduksi apalagi merampas HAM warga negaranya. Bahkan konstitusi harus berfungsi sebagai tameng utama perlindungan HAM seluruh rakyat. Tujuan 1. Tujuan mengetahui apa pengertian konstitusi Undang-Undang Dasar. 2. Untuk mengetahui apa sejarah konstitusi Indonesia. 3. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan dan perubahan konstitusi di Indonesia. 4. Mengetahui apa tujuan pembentukan konstitusi. 5. Untuk mengetahui isi Undang-Undang Dasar. Bab 2. Landasan teori dan tinjauan pustaka. Landasan teori berhubung dengan penulisan diserta ini, penulis menggunakan 3 teori hukum dan 1 konsep hukum sebagai pijakan dalam menyelesaikan 2 permasalahan yang telah diuraikan pada bab 1. Kemudian sebagai dasar dalam mengkaji masalah pada bab 3 dan 4 sebagai berikut: 1. Teori konstitusi. 2. Teori kekuasaan. 3. Teori kewewenangan. 4. Konsep negara hukum. 2. Teori konstitusi relevansi. Teori konstitusi yang dengan ide pembentukan Mahkamah Konstitusi atau RDTL. Terdapat sub bagian tertentu. Antara lainnya: 1. Istilah dan konsep konstitusi. 2. Tujuan dibentuk konstitusi. 3. Hakikat konstitusi. 4. Fungsi konstitusi. 5. Kedudukan konstitusi. 6. Karakter konstitusi. 7. Mekanisme perubahan konstitusi merupakan refleksi dari norma dasar negara sebagai pembentukan hukum-hukum lainnya dan sebagai aturan dasar mengatur penyelenggara pemerintah oleh lembaga-lembaga negara serta mengatur pelindungan hak asasi manusia sebagaimana hal ini negara Republik Indonesia atau negara Republik Demokratik. Kemudian teori konstitusi digunakan dalam menjustifikasi dan membahas 2 rumusan masalah yang ada. Oleh sebab itu, alasan terpilihnya teori konstitusi sebagai berikut. Pertama, KRDTL tahun 2002 sebagai norma dasar bagi lembaga negara terutama legislatif dan eksekutif. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam pasal 95 dan pasal 96 KRDTL tahun 2002. Kedua, sebagai aturan yang mengatur bangunan negara atau lembaga-lembaga negara dalam penyelenggara pemerintah secara umum diatur dengan pasal 67 KRDTL serta kedudukan, kewenangan, dan fungsi serta hubungannya antara lembaga-lembaga tersebut. Dengan menganut prinsip pemisahan kekuasaan, pembagian kekuasaan, pasal 69
KRDTL tahun 2002. Ketiga, mengatur hubungan negara dengan masyarakat yang harus tunduk pada hukum yang berlaku. Diamanatkan dalam pasal 2 ayat 2 KRDTL tahun 2002. Keempat, memberikan perlindungan HAM, terutama memberikan perlindungan hak-hak konstitusi warga negara sebagaimana ditetapkan dalam pasal 16 KRDTL tahun 2002. Mungkin itu saja pembahasan dari materi saya. Bila ada salah kata dan tidak menginginkan hati, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri pembahasan materi ini dan akan dilanjutkan oleh saudara Lala. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lala Azhara dari kelompok 4. Di sini saya akan menyampaikan pembahasan materi konstitusi dan undang-undang dasar. Pengertian konstitusi dan undang-undang dasar. Aturan tata tertib hidup bernegara yang menjadi dasar segala tindakan dalam kehidupan negara sering disebut sebagai hukum dasar atau konstitusi. Konstitusi sering disebut sebagai undang-undang dasar, meskipun arti konstitusi itu tersendiri adalah hukum dasar yang tertulis dan tidak tertulis. Undang-undang dasar tergolong hukum dasar yang tertulis, sedangkan hukum dasar yang tidak tertulis adalah aturan-aturan dasar yang tertimbul dan terpelihara. Hukum dasar yang tidak tertulis ini sering disebut konvensi. Dikatakan konvensi karena mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. 1. Merupakan kebiasaan yang berulang-ulang dan terpelihara. 2. Tidak bertentangan dengan undang-undang dasar dan berjalan sejajar. 3. Diterima oleh rakyat. 4. Sebagai pelengkap sehingga memungkinkan sebagai aturan dasar yang tidak terdapat dalam undang-undang. Sejarah konstitusi di Indonesia. Sebagai negara yang berdasarkan hukum, tentu saja Indonesia memiliki konstitusi yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Eksistensi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi di Indonesia mengalami sejarah yang sangat panjang hingga akhirnya diterima sebagai landasan hukum bagi pelaksana ketatanegaraan di Indonesia. Dalam sejarahnya, Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak 29 Mei 1945 sampai dengan 16 Juni 1945 oleh BPUPKI. Belakang terbentuknya Konstitusi Undang-Undang 1945 bermula dari janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia di kemudian hari. Janji tersebut antara lain berisi sejak dari dahulu sebelum pecahnya peperangan Asia Timur Raya, Dai Nippon sudah mulai berusaha membebaskan bangsa Indonesia dari kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda. Tentara Dai Nippon serentak menggerakkan anggota perangnya, baik di darat, laut maupun udara, untuk mengakhiri kekuasaan penjajahan di Belanda. Sejak saat itu, Dai Nippon Teikoku memandang bangsa Indonesia sebagai saudara muda serta membimbing bangsa Indonesia dengan giat dan tulus, ikhlas di semua bidang, sehingga diharapkan kelak bangsa Indonesia siap untuk berdiri sendiri sebagai bangsa Asia Timur Raya. Namun janji hanyalah janji. Penjajah tetaplah penjajah yang selalu ingin lebih lama menindas dan menguras kekayaan bangsa Indonesia. Setelah Jepang dipukul mundur oleh sekutu, Jepang tak lagi ingat janjinya. Setelah menyerah tanpa syarat kepada sekutu, rakyat Indonesia lebih bebas dan leluasa untuk berbuat dan tidak bergantung pada Jepang sampai saat kemerdekaan tiba. Setelah kemerdekaan diraih, kebutuhan akan sebuah konstitusi resmi nampaknya tidak bisa ditawar lagi, sehingga lengkaplah Indonesia menjadi sebuah negara yang berdaulat. Pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah ikrar kemerdekaan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI mengadakan sidangnya yang pertama kali dan menghasilkan beberapa keputusan sebagai berikut. 1. Menetapkan dan mengesahkan pembukaan Undang-Undang 1945 yang bahannya diambil dari rancangan undang-undang yang disusun oleh Panitia Perumus pada tanggal 22 Juni 1945. Sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gisti Nur Aisyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah konstitusi di Indonesia. Sebagai negara yang berdasarkan hukum, tentu saja Indonesia memiliki konstitusi yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Eksistensi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi di Indonesia mengalami sejarah yang sangat panjang, hingga akhirnya diterima sebagai landasan hukum bagi pelaksanaan ketatanegaraan di Indonesia. Lanjut, perkembangan dan perubahan konstitusi di Indonesia.
Konstitusi sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara dapat berupa konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Dalam hal konstitusi tertulis, hampir semua negara di dunia memilikinya, yang lazim disebut Undang-Undang Dasar, yang pada umumnya mengatur mengenai pembentukan, pembagian wewenang, dan cara bekerja sebagai lembaga kenegaraan serta perlindungan hak asasi manusia. Negara yang dikategorikan sebagai negara yang tidak memiliki konstitusi tertulis adalah Inggris dan Kanada. Di kedua negara ini, aturan dasar terhadap semua lembaga-lembaga kenegaraan dan semua hak asasi manusia terdapat pada adat kebiasaan dan juga tersebar di berbagai dokumen, baik dokumen yang relatif baru maupun yang sudah sangat tua seperti Magna Carta yang berasal dari tahun 1215 yang memuat jaminan hak-hak asasi manusia rakyat Inggris karena ketentuan mengenai kenegaraan itu tersebar dalam berbagai dokumen atau hanya hidup dalam adat kebiasaan masyarakat itulah maka Inggris masuk dalam kategori negara yang memiliki konstitusi tidak tertulis. Sedangkan di Indonesia, gagasan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 menemukan momentumnya di era reformasi. Pada awal masa reformasi, Presiden membentuk Tim Nasional Reformasi menuju Masyarakat Madani, yang di dalamnya terdapat kelompok reformasi hukum dan perundang-undangan kelompok tersebut menghasilkan pokok-pokok usulan amandemen UUD 1945. Yang perlu dilakukan mengingat kelemahan-kelemahan dan kekosongan dalam UUD 1945, gagasan perubahan UUD 1945 menjadi kenyataan dengan dilakukannya perubahan UUD 1945 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada sidang tahunan MPR 1999. Seluruh fraksi di MPR membuat kesepakatan tentang arah perubahan UUD 1945, yaitu sepakat untuk tidak mengubah pembukaan UUD 1945, sepakat untuk mempertahankan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia, sepakat untuk mempertahankan sistem presidensial dalam pengertian sekaligus menyempurnakan agar betul-betul memenuhi ciri-ciri umum sistem presidensial, sepakat untuk memindahkan hal-hal normatif yang ada dalam penjelasan UUD 1945 ke dalam pasal-pasal UUD 1945, dan sepakat untuk menempuh cara adendum dalam melakukan amandemen terhadap UUD 1945. Tujuan pembentukan konstitusi yaitu di dalam negara-negara yang mendasarkan dirinya atas demokrasi konstitusional, Undang-Undang Dasar mempunyai fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindung, dan gagasan ini dinamakan konstitusional sistem presidensial dalam pengertian sekaligus menyempurnakan agar betul-betul memenuhi ciri-ciri umum sistem presidensial, sepakat untuk memindahkan hal-hal normatif yang ada dalam penjelasan UUD 1945 ke dalam pasal-pasal UUD 1945, dan sepakat untuk menempuh cara adendum dalam melakukan amandemen terhadap UUD 1945. Tujuan pembentukan konstitusi yaitu di dalam negara-negara yang mendasarkan dirinya atas demokrasi konstitusional, Undang-Undang Dasar mempunyai fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindung,